Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan penelitian saya yang berjudul Peran Guru Mengelola Kelas dalam Kegiatan Belajar Mengajar Khusus Kelas Inklusif Sekolah Dasar Negeri Karangasem 1. Pendidikan merupakan usaha dasar guna menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan belajar pengajaran ataupun secara langsung sebagai bekal masa depan peserta didik yang akan datang. Proses kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang melibatkan seorang pendidik dan peserta didik dalam suatu proses pendidikan yang memiliki capaian yang telah ditentukan. Dalam proses pendidikan membutuhkan interaksi antara guru dan peserta didik merupakan langkah utama dalam kegiatan belajar di kelas dasar dengan komunikasi timbal balik antar keduanya dalam situasi edukatif. Untuk mencapai tujuan utama belajar dengan penuh kebahagiaan namun tetap serius. Dalam suatu kegiatan belajar di sekolah, terkadang ada beberapa anak yang digolongkan sebagai anak berkebutuhan khusus. Adanya perbedaan dalam suatu kelompok kelas itu terkadang membuat kebanyakan anak menjadi asing dan membuat mereka susah berkomunikasi. Dalam suatu kegiatan belajar di sekolah dasar, terkadang ada beberapa anak yang digolongkan sebagai anak berkebutuhan khusus. Dan adanya perbedaan dalam suatu kelompok tersebut membuat kebanyakan anak menjadi asing dan membuat mereka susah berkomunikasi. Identifikasi masalah yaitu yang pertama, interaksi yang kurang dalam kegiatan belajar mengajar atau pertemanan antar peserta didik normal dan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, kemungkinan proses belajar terganggu karena adanya anak yang terlalu aktif maupun kurang aktif yang membuat guru lebih fokus pada cara mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kurangnya guru pendamping dalam kegiatan belajar mengajar anak berkebutuhan khusus. Dan yang keempat, orang tua yang kurang paham dengan keterbatasan atau keistimewaan anaknya. Slide selanjutnya adalah pembatasan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini terfokuskan pada peran seorang guru dalam mengondusifkan kelas inklusif yang dalam suatu kelas terdapat peserta didik normal dan anak dengan kebutuhan khusus saat proses belajar mengajar, khususnya di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Karangasem 1. Kemudian adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kesanggupan guru dalam hal mengelola kelas inklusif agar tetap kondusif saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kedua, bertujuan untuk mengetahui strategi guru kelas inklusif dalam menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus dengan cara pendekatan kepada orang tua maupun wali. Kemudian adalah deskripsi teori. Secara etimologi, guru atau pendidik memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Dalam kata lain, orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengupayakan perkembangan potensi anak didik, baik efektif, kognitif, maupun psikomotorik sampai setinggi mungkin sesuai dengan keinginan yang diharapkan peserta didik. Guru juga disebut sebagai figur pemimpin, dan seorang guru juga merupakan sosok arsitek yang dapat membantu membentuk jiwa dan watak jati diri seorang anak. Dengan membantu peserta didik merubah perilaku yang dapat diteladani dari seorang guru yang baik.
Landasan pendidikan inklusif diupayakan menjadi bahan pertimbangan melakukan evaluasi terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Hal ini sangat penting karena landasan pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada semua anak didik untuk belajar bersama tanpa ada pengecualian. Keberadaan anak berkebutuhan khusus cukup beragam tergantung kepada bidang perkembangan yang mengalami gangguan. Di antaranya yaitu tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, autisme, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan. Kemudian adalah kerangka berpikir dalam proses pendidikan yang diberikan kepada anak ABK tentu berbeda dengan cara mendidik anak normal seusianya. Karena dalam hal ini anak ABK perlu diberikan pendidikan ekstra dari segala sudut. Seringkali anak ABK mendapat perlakuan yang kurang adil dari orang. Oleh karena itu, dalam sekolah inklusif memberikan pelayanan sesuai dengan hak yang seharusnya diperoleh oleh anak seusianya tanpa membedakan. Kemudian hasil penelitian paling relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis buat memudahkan peneliti dalam mencari referensi susunan isi penelitian yang dibuat dan dapat diselesaikan dengan baik. Misalnya penelitian yang berjudul Analisis Kesetaraan Pendidikan dalam Sekolah Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Giwangan, Yogyakarta, yang disusun oleh Lilin Sukriyati yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan laporan penelitian. Kemudian adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Karangasem 1, Surakarta, Jalan Gayam, Karangasem, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dengan kode pos 57145, dan penelitian ini dilakukan 3 kali. Pertama 30 Oktober 2023 dan 7 November 2023, dan yang terakhir 14 November 2023. Kemudian jadwal penelitian yaitu wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023, observasi 7 sampai 14 November 2023, pengumpulan data 7 dan 28 November 2023, kemudian pembuatan proposal pada tanggal 16 November sampai dengan 2 Desember 2023. Sumber data yang pertama adalah data primer, yaitu sumber data atau jenis penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan perolehan data melalui wawancara yang dilakukan dengan wali kelas Sekolah Dasar Negeri Karangasem 1 khususnya di kelas inklusif. Yang kedua adalah tempat dan peristiwa, yaitu penelitian yang dapat diamati dalam suatu tempat yaitu Sekolah Dasar Negeri Karangasem 1 dengan pengamatan melalui penglihatan pengamat secara langsung kelas inklusif tersebut. Sedangkan peristiwa yang dimaksud yaitu strategi seorang guru dalam mengelola kelas inklusif. Yang berikutnya adalah strategi penelitian. Penelitian kualitatif yang saya pilih yaitu penelitian yang dalam prosesnya memerlukan data sebanyak mungkin, dan peneliti diharapkan dapat merangkum data tersebut guna penyusunan proposal yang akan dikumpulkan. Dalam analisis ini, penulis akan terjun langsung ke lapangan dengan data yang samar, kemudian dipecahkan masalah yang ada. Yang berikutnya adalah subjek dan objek. Subjek atau objek penelitian yang penulis pilih yaitu penelitian kualitatif yang dimulai dari studi kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu. Objek yang penulis gunakan yaitu ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Karangasem 1 dengan bentuk pengelolaan kelas yang terdapat anak inklusif pada kelas
sekolah tersebut. Berikutnya adalah teknik analisis data kualitatif. Yang pertama adalah reduction. Pada tahap awal, data akan disederhanakan sesuai kebutuhan. Dengan cara disederhanakan, penelitian akan terasa mudah untuk menganalisisnya. Kedua adalah display data, yaitu penyajian data dengan rapi dan sistematis, sehingga informasi akan lebih mudah didapatkan. Dan yang ketiga, concluding drawing. Tahapan terakhir merupakan kesimpulan berdasarkan data yang telah disusun dengan sistematis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah melakukan penelitian dan telah disusun, maka tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, saya menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan kelas inklusif Sekolah Dasar Negeri Karangasem 1 dapat berjalan dengan baik dengan adanya guru tambahan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas inklusif. Penarikan kesimpulan ini didukung oleh hasil wawancara salah satu guru murid kelas inklusif di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 1.